Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada pagi hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini Allah pertemukan kita kembali dalam majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dada dan hati kita untuk senantiasa tulus ikhlas menerima akan kebenaran yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan di dalam hadis-hadisnya. Salawat dan salam atas junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri toladan kepada seluruh umat manusia, dan begitu pula kepada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa selalu sabar dan istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah yang telah disyariatkan kepadanya. Ikhwan fiddin yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa kita sudah berada di pertengahan terakhir di bulan Ramadan. Hari ini walhamdulillah kita berada di tanggal 16 bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan-amalan yang telah kita lakukan di hari-hari sebelumnya, dan Allah memberikan kita kemampuan untuk menuntaskan Ramadan di sisa-sisa Ramadan berikutnya dengan kebaikan dan amal soleh. Dan semoga Allah pula menerima amalan-amalan kita, serta Allah pertemukan kita kembali dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita akan sedikit membicarakan tema yang berkenaan dengan zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, wasiat. Masya Allah, ini panjang sekali nih. Jadi semua tema dikumpulkan ya. Pada dasarnya dalam kitab fikih, semua masalah yang kita sebutkan tadi itu terdapat dalam bab-bab tertentu atau bab-bab khusus. Bahkan bab-bab tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menjelaskannya, karena para ulama
berbicara tentang hal ini sangat detail dan terperinci, mengingat pentingnya berzakat, karena zakat ini adalah bagian daripada rukun Islam sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk berzakat, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Begitu pula Nabi SAW menyebutkan tentang zakat ini bagian daripada rukun Islam. Hadis dari Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun atau didirikan atas 5 pondasi, 5 rukun. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah, bersyahadat bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai utusan Allah, wa iqamis shalah, begitu pula dan mendirikan salat, wa itaiz zakat, dan menunaikan zakat, wa hajjil bait, dan menunaikan ibadah haji, wasyami Ramadan, dan begitu pula puasa Ramadan. Ini hadis muttafaq alaih. Maka di dalam rukun tersebut tertulis wa itaiz zakah, dan tunaikanlah zakat. Ikhwanu fid din, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam ayat ini atau hadis ini Allah berbicara tentang zakat. Kemudian di ayat lain Allah berbicara tentang sedekah. Ayat berikutnya Allah berbicara tentang infak. Kemudian di tempat lain Allah berbicara tentang wakaf atau kita sebut dengan wakaf. Ada masalah lain berbicara tentang hibah, wasiat, dan lain sebagainya. Tayyib, apa perbedaan dari semua istilah-istilah yang disebutkan di atas? Ikhwanu fiddin yang dirahmati oleh Allah, maka istilah-istilah tersebut adalah merupakan jenis tabarruat. Tabarruat itu adalah jenis muamalah satu arah, artinya jenis kebaikan dari satu arah kemudian diberikan kepada orang lain. Maka dalam muamalah ada 2 akad. Ada namanya akad muawwadat, ada namanya akad tabarruat. Kalau akad muawwadat itu disyaratkan antaradin, kedua belah pihak baik yang memberikan maupun menerima itu adalah dua-duanya saling meridhai, ya, saling meridhai. Contohnya seperti apa? Muamalah jual beli. Nah, ini ada bab yang lain, ya. Jual beli, akad jual beli, akad ijarah, akad al-istisna, ya, pesan barang kemudian setelah itu dibuatkan barang, kemudian akad salam. Ini adalah al-muawadat. Akan tetapi akad tabarruat, ya, seperti halnya apa? Zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, kemudian wasiyah, dan yang lainnya. Yang ini satu arah, tidak disyaratkan, ya, orang yang menerima itu ridho, ya. Artinya yang ini adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh, ya, pelaku atau orang yang membeli. Maka sebelum masuk ke dalam penjelasan berikutnya,
Maka perlu kiranya kita untuk mengartikan apa yang dimaksudkan dengan zakat, sekaligus apa yang dimaksudkan dengan sedekah dan perbedaan keduanya terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Maka ulama menyebutkan memandang zakat secara bahasa ini berarti adalah an-nama, yang berarti adalah tumbuh. Kemudian arri, yang berarti bertambah. Kemudian al-barakah atau barakah. Kemudian at-tathhir, artinya mensucikan. Ini arti daripada zakat secara bahasa. Artinya zakat ini adalah salah satu makna secara bahasa adalah at-tathhir, mensucikan. Mensucikan. Maka mensucikan di sini adalah tentu terhadap harta yang kita miliki, harta benda yang kita dapatkan, kita sucikan dia. Kemudian adapun secara syar'i, zakat itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan barang yang wajib dizakati untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan ukuran tertentu sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zakat ini bentuknya ibadah. Ya, bentuknya ibadah. Zakat ini merupakan rukun daripada Islam, dan zakat adalah mengeluarkan kewajiban atau barang yang diwajibkan dizakati. Nah, maka nanti ada bagian-bagiannya. Apa saja yang harus dizakati? Contoh, objeknya harta berarti zakat mal. Objeknya apa namanya, pertanian, ya, berarti zakat apa? Zakat pertanian, ya. Kemudian objeknya perdagangan, zakat tijarah. Objeknya hewan, maka zakatnya hewan. Kemudian objeknya barang temuan, nah, itu ada namanya istilah rikaz. Barang temuan itu adalah barang yang didapatkan di dalam tanah. Contohnya Pak Martin, ya, gali sumur, ya, gali sumur 60 meter. Ternyata apa? Setelah digali di kedalaman 60 meter itu terdapat guci emas, piring emas. Nah, ini namanya rikaz, bukan barang temuan di pinggir jalan. Kalau temuan pinggir jalan namanya harta luqotoh, namanya, hukumnya beda lagi, ya. Jadi kalau barang temuan itu jenisnya adalah barang yang didapatkan di dalam tanah, ya. Itu jenis-jenis daripada zakat. Kemudian disalurkan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan asnaf yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam surat Al-Anfal atau dalam surat At-Taubah, ya, dalam surat At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang asnaf zakat. Di antaranya apa? Diberikan kepada fakir, kepada miskin, orang yang apa namanya, al-amilin, kemudian gharimin, kemudian fi sabilillah, ibnu sabil, dan lain sebagainya, ya. Thayyib. Dengan cara apa? Dengan ukuran tertentu. Nanti ada zakat akan kita jelaskan, ada ukurannya tertentu, ya. Jadi ukurannya bukan semau kita, tapi ada ukurannya, ya, dan ada aturan mainnya. Kemudian, ya, sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat ini. Dan ini ketentuan daripada zakat. Kemudian sedangkan sedekah, ya,
Sedangkan sedekah secara bahasa itu adalah turun dari kata as-sidq. Makanya dalam hadis juga ada disebutkan wa shadaqatu burhanun, ya. Dan sedekah itu adalah bukti daripada keimanan. Yang artinya apa? Jujur. Yang artinya as-sidqu artinya jujur. Karena sedekah adalah kejujuran iman yang mengeluarkannya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti akan keimanan seseorang. Ya. Ini makna daripada sedekah secara bahasa. Akan tetapi secara istilah atau secara syar'i, sedekah itu berarti adalah sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menginfakkan harta yang tidak diwajibkan syariat, ya. Artinya apa? Sedekah itu terkadang maksudnya ini adalah lebih maknai adalah pemberian harta yang dikeluarkan dari apa yang dimilikinya yang bentuknya sunnah, itu sedekah, ya. Akan tapi kalau zakat itu adalah kewajiban, ya, dengan syarat-syarat tertentu, dengan aturan main tertentu. Akan tetapi sedekah juga, kata sedekah juga kadang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu, ya, digunakan untuk menyebut zakat, ya. Jadi kata sedekah dalam Al-Qur'an kadang juga, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan untuk penyebutan zakat. Sebagaimana di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zakat dengan kata sedekah. Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat. Allah contohkan tadi dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, sampai akhir ayatnya. Ini disebutkan sesungguhnya sedekah. Maksudnya di sini adalah sesungguhnya zakat. Zakat itu diberikan kepada orang yang berhak, ya, yaitu fakir, miskin, amil, serta apa? Orang yang baru masuk Islam, atau, ya, 8 asnaf yang berikutnya. Dan tapi ulama yang maksudkan di sini adalah kata sedekah di sini adalah maknanya adalah zakat. Jadi disebutkan di atas tadi bahwasanya terkadang kata sedekah ini, ya, Allah sebutkan maksudnya adalah zakat. Ya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara perbedaan antara zakat dan sedekah, ya, ada perbedaannya. Maka ulama menyebutkan di antara perbedaan zakat dan sedekah, yang pertama, zakat adalah kewajiban dalam Islam untuk komoditas tertentu. Seperti apa? Emas, perak, pertanian, binatang ternak, rikas dan sebagainya. Nah, jadi kalau zakat ini kewajiban yang harus dikeluarkan di dalam Islam untuk apa? Untuk hal-hal untuk barang-barang tertentu, ya, untuk barang-barang tertentu. Di antaranya apa? Emas, perak, kemudian apa lagi? Atau hasil dari pertanian, atau hewan-hewan atau binatang yang harus dikeluarkan zakat, seperti unta, kambing atau sapi, ini ada dan sebagainya. Sementara zakat itu bukan kewajiban dan tidak dibatasi jenis komoditas. Jadi kalau sedekah tidak komoditas tertentu, ya, bebas. Bahkan, ya, namanya sedekah disebutkan dalam hadis lain tidak hanya bentuk harta, tapi bentuk kebaikan, amal soleh juga termasuk sedekah. Ini dicontohkan dalam hadis
Al-Barra bin Azib. Satu ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahaba ahlud duthur, ini disebutkan, zahaba ahlud duthur bil ujur. Ada para sahabat yang dulu di Madinah, mereka diberikan keterbatasan harta, ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka protes kepada Nabi, ya Rasulullah, enak sekali ya orang-orang kaya, mereka bisa pergi dengan membawa banyak pahala, ya, banyak pahala, ya. Mereka mengatakan, wahum yusalluna kama nusalli, orang kaya itu mereka bisa sholat sebagaimana kami sholat, ya, bisa sholat 5 waktu, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah muqayyad, ya, sholat sunnah rawatib, sholat tahajud, qiyam Ramadan. Intinya apa? Orang kaya itu bisa mereka melakukan sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasumu, dan mereka juga bisa melakukan puasa sebagaimana kami melakukan puasa. Mereka bisa melakukan puasa Ramadan, mereka bisa melakukan puasa sunnah, mulai puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, puasa sunnah 3 hari di setiap bulan pertengahan bulan Hijriah, atau dikenal dengan puasa Ayyamul Bid yang jatuh pada tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriah, atau puasa Senin Kamis dan puasa-puasa yang lainnya. Mereka bisa, mampu itu. Tapi yang masalahnya adalah wa yatasaddaquna bifudulihim, mereka itu juga mampu bersedekah dengan harta yang paling baik, ya, yang mereka miliki. Sementara kami tidak bisa bersedekah sebagaimana mereka bersedekah. Ya, gimana mau bersedekah dengan harta? Mereka tidak punya harta. Mau bersedekah dengan dinar, dengan dirham, mereka tidak punya dinar dan dirham. Nah, sehingga inilah yang mereka adukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, alaisa, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kepada kalian, ya, setiap apa yang kalian lakukan dari kebajikan adalah bentuk sedekah, ya. Maka Nabi SAW menyebutkan, ya, maka sesungguhnya dari setiap tasbih adalah sedekah, kita ucapkan subhanallah, ya, ini adalah sedekah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, keluar dari lisan kita, ini bentuk sedekah. Kemudian kita ucapkan takbir Allahu Akbar, bentuk sedekah. Kita ucapkan tahlil la ilaha illallah, bentuk sedekah. Kita mengajak manusia untuk melakukan amar ma'ruf adalah sedekah. Mencegah manusia dari perbuatan mungkar adalah sedekah, ya. Bahkan ketika seorang laki-laki yang mendatangi istrinya atau mendatangi wanita yang memang ini adalah pasangannya, ini juga termasuk sedekah. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau zakat, ya, ini berlaku pada komoditas tertentu. Tetapi sedekah bisa jadi adalah bentuk materi atau bentuk amal saleh. Ya, termasuk, ya, duduk di majelis ilmu adalah bagian daripada kebaikan, dan ini adalah merupakan sedekah. Bahkan dalam hadis Nabi SAW yang lain, ya, jadi di setiap badan kita ini punya mifsal. Mifsal itu adalah sendi, ya, sekitar 360 sendi. Maka setiap sendi kita ini harus kita bayar setiap harinya dengan sedekah. Ya, kira-kira kalau materi mampu nggak Bapak Ibu setiap hari 360 sendi ini kita sedekahkan dengan harta kita setiap hari, ya. Maka dalam hadis tersebut juga salah satunya adalah untuk menebusnya adalah kita mendirikan salat duha di setiap harinya. Maka sempatkan ini, ya, sempatkan. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, zakat itu memiliki syarat-syarat tertentu, ya. Di antara syarat zakat, ya, ada ulama menyebutkan zakat itu punya syarat, ya. Yang masyhur 2, namun ulama ada yang menambah, itu ada 4 syaratnya, ya. Syarat yang pertama,
ya, dari zakat itu sendiri yang pertama, ya, hartanya telah sampai di nisab, ya, hartanya sudah sampai, ya, 1 nisab. Nah, 1 nisab tersebut, ya, ada yang mengatakan seharga atau ukurannya 85 gram emas. 85 gram emas. Nah, sekarang berapa 1 gram emas ini? Ibu-ibu biasa tahu ini. Contoh mungkin 1 juta lah ya. Nah, sekarang lebih kayaknya. Kalau antam itu lebih 1 juta. Itu mudahnya aja 1 juta. Berarti, ya, kalau 85 gram emas berarti siapa saja yang memiliki harta sebanyak, ya, 85 juta, maka dia sudah sampai satu nisab. Ini syaratnya zakat. Ya. Baik. Kemudian syarat yang kedua, ayyahulal haul. Harta tersebut sudah sampai 1 haul. Ya, 1 tahun, ya. Umurnya atau usianya 1 tahun, ya. Harta tersebut menetap, tidak berkurang, tapi semakin bertambah, ya. Semakin bertambah, ya. Baik, dia satu haul. Kemudian yang ketiga, ya, ada tambahan. Syaratnya yang ketiga adalah hendaklah harta yang dimilikinya tersebut, ya, memang dia yang menguasainya, atau milik sendiri, bukan milik orang lain yang dipegang oleh dia, ya, dia yang memiliki. Kemudian tambahan yang kedua adalah, atau yang keempat, ya, yang keempat adalah dia memiliki, ya, harta tersebut secara sempurna, ya, harta tersebut dia miliki secara sempurna. Kalau yang ketiga tadi, ya, harta tersebut milik dia sendiri. Kemudian kalau yang empat, harta tersebut, ya, dia memiliki secara sempurna. Ya, yang ketiga tadi tidak ada kaitan dengan orang lain, ya, tidak ada kaitan orang lain. Sedangkan yang keempat, dia memang sempurna, harta itu milik orang lain dan tidak ada untuk milik dirinya dan tidak ada kaitan dengan orang lain. Ini adalah merupakan syarat daripada seorang harus menunaikan zakat. Ada 4. Namun yang masyhur ulama menyebutkan itu ada 2, ya, yaitu tadi sampai nisabnya 1 nisab minimal, kemudian harta tersebut, ya, dia sampai haulnya dalam 1 tahun. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara sedekah itu tidak ada syarat khusus, tidak ada syarat dia sampai haul, tidak ada syarat sampai nisab, tidak ada syarat, ya, harta tersebut, ya, dipegang oleh dirinya atau orang lain, atau dia mungkin, ya, harta tersebut ada kaitannya dengan orang lain dan sebagainya. Maksudnya tidak disyaratkan sampai nisab atau haul, ya. Tidak mesti dia sampai 85 gram harus sedekah, tidak. Ya, Bapak Ibu punya harta mungkin, ya, 100.000, 200.000 di saku, ya, kalau mau diinfakkan, ya, disedekahkan, silahkan, boleh saja, ya. Tidak ada nisab atau batasan minimal dari harta tersebut, tidak harus menunggu haul dan bisa dikeluarkan dengan jumlah berapapun, ya. Kalau tadi zakat ada jumlahnya, sebagaimana ulama menyebutkan, ya, sekitar 25% dari 85% harta yang dimiliki. Kalau sedekah berapapun saja, ya, boleh kita keluarkan, selama tidak merugikan diri sendiri atau keluarga, ya. Baik. Kemudian, ya, perbedaan zakat dan sedekah yang ketiga, zakat diwajibkan untuk diserahkan kepada golongan tertentu yang telah disebutkan oleh Allah dan tidak boleh diberikan kepada selain mereka, ya. Baik. Jadi zakat ini khusus ke 8 asnaf itu disebutkan tadi, ya, di dalam surat At-Taubah, khusus untuk zakat mal, ya. Zakat mal
itu dikeluarkan kepada 8 asnaf, mulai dari fakir, kemudian miskin, kemudian amilin, orang yang baru masuk Islam atau mu'allaf, kemudian orang yang mungkin punya hutang, kemudian ada ibnu sabil, ya, atau fi sabilillah dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu adalah, ya, apa, fi sabilillah. Ya, ini ketentuan dalam Quran. Ini untuk apa? Zakat mal. Jadi jangan salah memberikan. Ya. Kemudian sementara sedekah itu bisa diberikan kepada selain 8 asnaf. Seperti apa? Anak yatim. Jadi 8 asnaf itu tidak sebutkan anak yatim. Ya. Loh, kok nggak ada yatim ya? Tapi kalau anak yatim miskin, fakir boleh nggak? Oh, itu lebih utama. Tapi kalau anak yatim kaya, ya, nggak perlu diberikan karena nggak ada disebutkan dalam 8 asnaf, kecuali sodakoh bisa diberikan kepada 8 asnaf tersebut atau bisa diberikan kepada yang lain seperti anak yatim. Nah, ini diperhatikan, ini ya, diperhatikan. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang mati dan belum menunaikan zakat, maka wajib dibayarkan oleh ahli warisnya. Nah, jadi orang ini kaya raya ya, punya peninggalan harta 950 triliun. Masya Allah ya, punya harta ini luar biasa. Atau 297 triliun. Sudah sampai nisab nggak itu Bapak Ibu? Oh, melebihi itu ya. Kalau bangun sekolah madrasah di Indonesia ini kayaknya kira semua sekolah elit semua itu, ya. Tapi nggak tahu dari mana dapat uang itu ya, sebanyak itu. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau seorang yang memiliki harta kemudian dia mati belum keluarkan zakat, maka wajib walinya itu atau ahli warisnya itu mengeluarkan zakat dari hartanya. Ya, apalagi sebelum-sebelumnya dia belum mengeluarkan zakat. Maka disebutkan adalah orang yang mati dan belum menunaikan zakat wajib dibayarkan oleh ahli warisnya. Dan pembayaran, ya, utang zakat lebih didahulukan daripada pembagian wasiat atau waris. Nah, maka ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan, bagi orang yang wafat, ya, dia meninggalkan harta, ya, maka hartanya itu sebelum, jangan lompat dulu, bagilah harta waris dulu biar selesai urusan kan. Ya, pertama urutannya apa? Ya, selesaikan hutangnya. Nah, termasuk sini adalah wadainullah ahaqqu ayyuqda. Hutangnya kepada Allah, ya, ini lebih berhak untuk ditunaikan. Di antaranya adalah harusnya dia keluar zakat, tapi apa? Dia tunda-tunda keluarin zakatnya. Sehingga apa? Keburu dia meninggal. Ya, keburu dia meninggal. Maka ini tugas ahli waris. Jangan sampai, ya, lebih dulu menunaikan wasiat atau, ya, membagi harta waris sebelum membayar hutang dia ini, zakatnya ini, ya kan? Baru setelah itu, ya, biaya pengurusan tajhizul janaiz itu boleh diambil dari harta orang yang meninggal tadi. Baru setelah itu ditunaikan namanya wasiat, ya. Mungkin dia berwasiat nanti, ya, 1/3 dari hartanya akan diberikan kepada, ya, kemaslahatan Masjid Al-Husna contohnya, ya. Ditunaikan gak ini? Segera ditunaikan, ya. Untuk pembebasan lahan di belakang Masjid Al-Husna. Masya Allah, kita buat pesantren tersindah sekali, ya. Masjidnya sudah ada kan, tinggal tanahnya sudah ada, tinggal tunggu orang yang berwasiat ini, ya. Ya. Baru setelah itu diselesaikan pembagian harta waris. Nah, ini nanti ada bab-bab tertentu. Sementara kalau sedekah, ya, tidak ada kewajiban semacam ini, ya, tidak ada, karena statusnya sedekah ini adalah, ya, merupakan apa? Amalan sunnah atau harta yang dikeluarkan yang hukumnya sunnah. Kalau sedekah kan wajib, bagian daripada rukun Islam.
Kemudian orang yang tidak membayar zakat, nah ini ancamannya ya. Orang yang tidak membayar zakat, maka ia akan mendapatkan hukuman khusus di dunia, terlebih lagi di akhirat. Ya, dalilnya banyak. Ya, dalilnya banyak di dalam Al-Quran dan hadis. Di dunia dihukum dalam bentuk ditarik paksa zakatnya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum ya wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka ya bagian daripada zakat untuk mensucikan dan membersihkan zakatnya. Tapi ini ada mekanismenya ya, ada caranya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq pasca wafatnya Nabi SAW, banyak diantara ya, orang yang dulu hidup bersama Nabi, justru ketika wafat Nabi mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Ya, di antaranya mereka adalah orang-orang munafik. Maka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq orang-orang seperti ini. Ya, diperangi. Ya, dan termasuk ya diperintahkan untuk apa? Mengeluarkan zakat ya, sebagaimana dulu mereka telah mengeluarkan zakat di masa Nabi SAW masih hidup. Kemudian sedangkan di apa namanya ya, dan ini ditakzir sesuai dengan keputusan pemimpin. Nanti pemimpin yang memutuskan akan hukumannya di dunia, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah ya. Beliau mengatakan orang yang tidak membayar zakat dengan tetap meyakini bahwa itu wajib, sementara pemimpin memungkinkan untuk mengambil hartanya, maka pemimpin boleh memaksa dan memberinya hukuman takzir. Ini disebutkan dalam kitab Al-Mughni. Kemudian sedangkan di akhirat ada hukuman ya, ada hukuman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 180. Surat ketiga ayat 180. Allah berfirman, "Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadli huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum." Janganlah engkau mengira orang-orang yang bakhil. Bakhil itu adalah orang yang kikir, orang yang pelit ya, terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ya, atau karunia yang Allah berikan kepada mereka, ini adalah menjadi kebaikan bagi mereka karena kebakhilannya. Akan tetapi karena bakhil tersebut, ini akan menjadi bencana dan keburukan bagi mereka. Keburukannya apa? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Maka orang yang bakhil ya, kelak di hari kiamat ya, di hari kiamat hartanya tersebut akan dikalungkan di lehernya ya. Bahkan dalam hadis lain disebutkan dari hadis ya, Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW menyebutkan man atahullahu malam ya, man atahullahu malan, barang siapa yang Allah berikan kepadanya harta ya, harta benda, Allah titipkan kepadanya harta benda, falam yuaddi zakatahu, hartanya itu sudah mencapai haul, mencapai nisab, mencapai haul atau syarat-syarat yang lain ya, sementara dia tidak menunaikan zakatnya, muthilalahu yaumal qiyamah sujaan uqra lahu zabibatan, maka hartanya tersebut akan Allah Subhanahu wa taala jadikan seperti apa? Zujaul uqra, ular yang botak ya, yang mana di bibirnya kiri kanannya itu berbusa ya. Yutawwaquhu yaumal qiyamah, kemudian apa? Akan dikalungkan di lehernya. Tsumma ya'khudhu bilih ya, tsumma ya'khudhu bilih zimatihi ya, yakni shidqaihi, kemudian dia dihimpit ya. Apa bahasanya? Dihimpit ya, dililit. Tsumma yaqul, harta itu mengatakan ana kanzuka ana maluka, aku ini adalah harta simpananmu, aku adalah hartamu ya. Nah, ini bagi orang yang siksaan, bagi orang yang tidak mau mengeluarkan
mengeluarkan zakat. Bahkan di dalam surat At-Taubah juga disebutkan, Allah berfirman ayat yang ke-34 35, ya, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menumpuk-numpukkan. Kanzun itu adalah menumpukkan, ya. Orang yang menumpukkan harta, ya, menyimpan, maksudnya menyimpan harta sehingga hartanya tidak dikeluarkan zakatnya, disembunyikan, ya. Ya, menumpuk-numpuk harta baik dari jenis emas maupun perak. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, kemudian ia tidak menginfakkannya di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim, kasih kabar dia, ya, azab Allah menanti mereka, azab yang sangat pedih menanti mereka. Yauma yuhma 'alaiha fin nari jahannam, pada hari itu ketika neraka jahanam itu dipanaskan, ya, mereka dipanaskan dengan api neraka. Fatukwa biha jibahuhum, maka jidat-jidat mereka disetrika dengan setrika neraka. Wa junubuhum wa zuhuruhum, begitu pula lambung-lambung mereka, perut-perut mereka dan punggung-punggung mereka disetrika dengan setrika dari neraka. Maka neraka mengatakan hadza ma kanaztum, atau dalam firman ini mengatakan hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Inilah harta benda yang kalian tumpuk-tumpuk dulu di dunia, tak mau kau zakatkan, tak mau kau keluarkan hak orang-orang yang berhak di dalamnya. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah, ya, siksaan dari apa yang kalian tumpuk-tumpuk di dunia ini. Tayyib. Ini bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Kemudian sementara untuk orang yang tidak menyerahkan sedekah tidak ada ancaman semacam ini, ya. Karena apa? Sedekah itu, ya, hukumnya tatawwu, ya, yaitu mengeluarkan harta, ya, harta atau hukumnya sunnah. Kemudian yang terakhir, menurut 4 mazhab, zakat tidak boleh diberikan kepada anak, cucu, kemudian dan seterusnya ke bawah, ya. Kemudian juga tidak boleh diberikan kepada bapak, kakek dan seterusnya ke atas. Ini tidak boleh. Ini kalau zakat. Ini ada disebutkan dalam beberapa riwayat akan hal ini. Sementara kalau sedekah itu bisa diberikan kepada, ya, anak ataupun orang tua. Boleh, ya. Ini yang membedakan antara zakat dan sedekah. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun perbedaan yang lain masih ada sebenarnya, ya, tapi cukup insyaallah dengan 6 perbedaan ini. Maka dalam hal zakat ini kita belum masuk dalam hal hitungan-hitungannya, ya. Dalam hitung-hitungannya, ya, baru tentang macam-macam zakat, kemudian syarat-syarat zakat. Kalau untuk hitung-hitungannya, alhamdulillah, ya, di masjid kita sudah ada bagan zakatnya, ya. Ya, hitungan-hitungannya sudah siap dari semenjak masjid dibangun. Tinggal apa? Ya, orang yang berzakatnya saja yang harus yang siap untuk mengeluarkan zakat. Nah, ini yang butuh banyak ini, Ustaz Lutfi, ya. Yang butuh banyak ini para muzakki, istilahnya apa? Orang yang berzakat artinya muzakki. Kemudian kalau orang yang menerima atau yang berhak menerima namanya mustahik. Nah, sekarang kita ini pertanyaannya, apakah muzaki atau mustahik? Nah, semuanya muzaki semua ini, ya. Semua muzaki saat di masjid, mustahik di rumah katanya. Ya, mustahik, ya, yang berhak menerima, ya, menerima apa? Ya, pelayanan dari, ya, pasangan insyaallah, ya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita beranjak kepada sedekah, ya. Nah, beranjak kepada sedekah. Apa itu sedekah? Maka disebutkan sedekah, infak, ya. Maaf, apa yang dimaksudkan dengan infak? Kalau infak itu mencakup makna yang luas sebenarnya, ya. Terkadang dia
infak itu masuk ke dalam zakat dan sedekah itu pula. Terkadang ya. Namun kalau secara terpisah maknanya berbeda ya. Kalau infak atau kita sebut dengan nafaqat ya, sebut dengan nafkah. Yaitu kita menafkahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah. Dan kalau di dalam kitab ini nafkah juga ada jenisnya, adalah nafkah seorang suami kepada istri ya, nafkah seorang suami kepada anak-anaknya, nafkah seorang anak kepada orang tuanya. Ini juga termasuk nafkah atau disebut dengan infak ya. Ya. Kalau disebutkan nafaqah, kalau untuk pasangan itulah nafkah berupa apa? Berupa pakaian ya, berupa tempat tinggal, atau berupa makanan. Ini adalah nafkah ya. Dan ini adalah kewajiban. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ya, ketika kalian makan, maka jangan lupa berikanlah nafkah makan kepada pasanganmu atau anakmu. Engkau juga menggunakan pakaian, berikanlah mereka juga pakaian, dan berikanlah mereka tempat tinggal ya. Ini adalah jenis nafkah. Nah, kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat ada jenis nafkah yang baik, nafkah yang tidak baik, atau infak yang baik dan infak yang tidak baik. Kalau yang baik tadi, infak yang baik ya, yaitu kita mengeluarkan harta ya, kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu untuk pasangan kita maupun anak kita, ataupun ya kedua orang tua kita, atau mungkin ya fi sabilillah, yang maksudnya adalah untuk kemaslahatan umat. Ini adalah infak yang baik. Namun ada jenis infak yang tidak baik ya. Ada jenis infak yang tidak baik, dan ini adalah tentunya tertolak, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 36. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yunfiquna amwalahum, mereka menginfakkan. Ini disebutkan adalah dengan kata infak ya, menafkahkan hartanya ya, menafkahkan hartanya artinya mendermakan hartanya, mengeluarkan hartanya, tapi tidak fisabilillah, tidak tujuannya untuk kemaslahatan agama Allah, tidak digunakan untuk memamurkan masjid, tidak digunakan untuk kebaikan, tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk umat, tapi apa? Liyasuddu an sabilillah, dikeluarkan. Ini adalah tujuannya apa? Untuk biaya ya, mencegah manusia dari jalan Allah, ia korbankan itu. Artinya apa? Orang kafir juga rela itu mengeluarkan hartanya ya, untuk menyesatkan manusia, untuk menjauhkan manusia dari, atau menjauhkan kita dari agama Allah. Mereka juga keluarin hartanya, mereka berkorban. Jadi mereka saja berkorban dengan apa yang mereka miliki. Pertanyaannya, apakah yang telah kita korbankan dari harta kita untuk agama kita ya, untuk agama kita ya. Mintain iuran saja untuk ya bangun beli karpet masjid saja, masya Allah ya, cuma 100-200 ribu tapi ngomelnya setahun ya kan? Baik. Minta iuran saja untuk bayar listrik masjid, luar biasa ya, disebut-sebut terus, tapi insya Allah di Al-Husna nggak pernah diminta iuran ya, justru Al-Husna yang memberi, masya Allah ya. Nah, jadi luar biasa Al-Husna ini sesuai dengan namanya ya. Al-Husna itu artinya ya kebaikan ya, kebaikan. Walillahil asmaul husna ya, sesungguhnya Allah memiliki nama yang baik, dan semoga orang-orang di Al-Husna juga termasuk orang-orang yang baik. Walhamdulillah ya, masya Allah. Contohnya kebaikan bisa jadi masjid seperti ini. Kalau dulu nggak kita kenal Masjid Al-Husna atau Musola Al-Husna dulu ya, terlihat di foto lama itu luar biasa, sangat menyedihkan kita lihat ya. Tapi dengan semangat ya orang-orang baik, terbentuklah sebuah masjid namanya Masjid Al-Husna, karena kebaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah semuanya ya. Kemudian innal ladzina kafaru
ya, yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang, ya, orang-orang kafir, mereka itu mau berkurban atau berkorban dengan hartanya, ya, dengan cara mendermakan hartanya, menginfakkan hartanya untuk apa? Menjauhkan manusia dari agama Allah. Liyasuddu, ya. Nah, ini khusus di dalam surat Al-Muhammad juga disebutkan, innal ladzina kafaru yasudduna, apa? Disebutkan sesungguhnya orang-orang kafir itu, ya, memerangi orang-orang yang beriman. Ayat pertama itu, ya, juz 26. Ya. Kemudian fasayunfiqunaha, dan ini akan terus, ya, mereka apa? Mereka lakukan. Mereka akan berinfak di jalan syaitan ini untuk menyesatkan manusia, enggak sekali dua kali, ya. Mereka akan melakukan upaya berkali-kali dan tidak henti. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kepada kalian sampai apa? Sampai kalian mengikuti agama mereka. Maka mereka berjuang juga bagaimana untuk menyesatkan. Bahasa mereka adalah, ya, domba-domba tersesat katanya. Antum bikin domba ini, ya. Mereka juga berjuang untuk itu, ya. Nah, mungkin menurut mereka punya keutamaan, ketika orang sudah disesatkan dia punya pahala juga. Sebagaimana orang beriman apa? Ketika seorang, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika, ya, mandalla ala khair, ya, barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, ya, kemudian apa? Dalam hadis lain disebutkan ia mendapatkan petunjuk dari kebaikan yang kita, apa namanya, nasihat atau kebaikan yang kita tunjukkan, maka kita akan mendapatkan pahala, ya, seperti apa? Berharganya humurun ni'am, ya, unta merah. Orang Arab itu unta merah itu sangat berharga dan sangat, ya, luar biasa nilainya. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah, summa takunu alaihim hasrah, ya. Ingat, mereka yang mengeluarkan hartanya, dananya, mendermakan hartanya di jalan syaitan untuk menyesatkan manusia di jalan Allah, ya, mereka ini akan menjadi orang yang merugi. Artinya sia-sia. Untuk apa? Ya, sia-sia. Kalau orang yang berinfak di jalan Allah, keutamanya banyak. Bahkan disebutkan dalam surat As-Saff, orang yang berniaga kepada Allah, berjual beli, ya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasul, ya, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta dia berjuang di jalan Allah, berjihad, berkurban di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Dia berniaga dengan Allah, ya. Dan ini kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nabi menyebutkan, maukah engkau aku beritahukan sebuah perniagaan, ya, antara engkau dengan Allah, ya. Di antaranya lah berimanlah kepadanya dan Rasulnya, serta berjuang menegakkan syariat Allah dengan harta dan jiwa kalian, ya. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak sia-sia orang yang mengeluarkan hartanya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak sia-sia, ya. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya diriwayat dari Tirmizi, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah, ya. Jadi kaki seorang hamba itu tidak akan melangkah ke proses berikutnya nanti, kecuali dia hatta yas'alu an arba'ah, sampai dia ditanya tentang empat hal. Di antara 4 hal tersebut, an umrihi fi ma afna, Allah akan tanya tentang usianya. Jadi usia bapak ibu, usia dari usia 14 tahun masa baligh sampai usia akhir nanti, usia 63 tahun contohnya, ya. Di masa ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa? Ya, diisi usia tersebut untuk apa? Apakah setiap Ramadan dari usia 14 tahun ke 63 kita puasa enggak? Apakah setiap hari-hari dari usia 14 tahun sampai 63 tahun tersebut kita sholat enggak? Kita sedekah enggak? Kita baca Quran enggak?
Setiap Ramadan kita lewati ini, diampuni nggak dosa kita? Ini semua ditanya. Ya. Untuk apa usia kita? Nah, kemudian dalam hadis itu disebutkan juga tentang ilmu kita. Ya. Kita manfaatkan nggak ilmu kita ini? Apakah ilmu itu ya mau kita pelajari, atau ilmu itu kita belajar tapi tidak amalkan, atau ilmu itu kita pelajari, kita amalkan, kita dakwahkan? Semua ditanya. Kemudian di kalimat berikutnya adalah wa an malihi, ya, tentang hartanya, min aina iqtasabahu wa ila aina anfaqahu, dan dari harta tersebut dari mana mereka dapatkan dan kemana harta tersebut itu diinfakkan. Maksudnya dibelanjakan harta itu. Ya. Nah, masuk di sini juga apakah harta yang telah kita miliki, yang sudah sampai nisabnya, yang sudah sampai haulnya, harta tersebut kita pegang tidak ada kaitan dengan orang lain, ya. Ya, ketika syarat tersebut tertunaikan, apakah kita zakatkan? Nah, ini masuk juga dalam bab zakat, karena mana infak tadi juga umum. Atau kita belanjakan di jalan Allah, pakai bangun masjid, ya, pakai bangun madrasah, pakai beli mushaf, pakai ngebor air, apa lagi? Pakai ngalirin air, pakai mendidik anak, nafkahnya kepada anak dan istri, ya, menyekolahkan anak lain sebagainya. Ini semua ditanya, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Min aina iktasabahu. Dua pertanyaannya khusus untuk harta. Kemudian kemana dibelanjakan, ya. Tapi kalau orang beriman pertanggungjawabannya gampang. Karena apa? Sesuai dengan ya SOP yang telah diberikan oleh Allah, dibelanjakan di jalan Allah. Kalau orang kafir, ya, Allah menyebutkan summa, ya, takunu alaihim hasrah, mereka ini akan rugi, ya, menyesal nanti, harta yang banyak dihadapkan oleh Allah kitab, ya. Ini catatan harta yang digunakan, catatan amal. Mereka mengatakan apa? Ma hadal kitab, ya, ma li hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab catatan apa ini? Ya, tidaklah yang kecil sampai yang besar, yang dilakukan di siang hari maupun di malam hari, dari awal dia hidup, ya, sampai dia wafat, semua tercatat, ya, second per secondnya, detik per detiknya, hari per menit per menitnya, hari jam per jamnya, hari per harinya, pekan per pekannya, bulan per bulannya, tahun per tahunnya, dari dia masa balik sampai dia wafat ada catatannya. Termasuk apa? Harta yang dikeluarkan, semua catatannya lengkap. Catatannya lah lengkap. Makanya mereka adu cilaka ini, ya, cilaka. Karena apa? Tidak membelanjakan hartanya sesuai pada tempatnya di jalan Allah. Tsumma yughlabun, ya. Kemudian mereka ini akan dikalahkan, ya. Walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Kalau orang kafir, mereka akan diseret ke dalam neraka jahanam yang menyala-nyala. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah berkenaan dengan an-nafaqah, infak. Sedekah, zakat, sedekah, infak. Sudah, ya? Oh, terakhir lagi. Apa? Terakhir apa? Wasiat. Belum wasiat dulu. Wakaf dulu, ya. Wakaf. Karena pesannya kayak begitu. Tekankan di zakat dan wakaf. Masya Allah. Ini terus terang kalau bab ini kita bicara secara khusus. Ini kita fikih ini, ya, kita fikih khusus, babnya khusus. Tapi tidak apa-apa. Ya, kita pengajiannya pesantren kilat aja, ya. Ya, baik. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah, masih ada waktu nih. Dikit lagi, ya. Masih banyak, ya. Oh, enggak ada makan sarapan pagi, ya. Gantinya ini aja, insyaallah. Baik. Sekarang wakaf. Wakaf itu artinya adalah menahan atau habas, ya, habas. Makanya kalau orang tertangkap dideportasi, kalau di Arab namanya habas. Dihabas dia katanya, dihabas, dipenjara, ditahan, gitu kan? Ditahan. Tayyib. Sedangkan secara istilah, ya, disebutkan habsul asal wa tasbilus thamarah, ay habsul mal wa sarfu manafi'ihi fi sabilillah. Namanya wakaf itu adalah upaya mempertahankan fisik harta dan menjadikan hasilnya fi
fisabilillah, itu wakaf. Atau kita sebut juga wakaf itu harta yang berhenti, ya, harta yang berhenti, yang diam. Dan ini ada jenisnya dua, ya. Ada yang produktif, ada yang non produktif, ya. Nah, contoh mungkin bangunan yang non produktif, ya, bangunan, kemudian apa, tanah atau apa lain sebagainya lah. Ada yang sifatnya produktif seperti uang dan lain sebagainya. Dan ini ada aturannya. Dalam negara itu ada aturannya. Kalau wakaf bangunan, aturan negara, ya, aturan BWI, Badan Wakaf Indonesia, diantaranya yang saya ketahui, ya, kalau wakaf bangunan itu boleh diterima oleh, contoh mungkin yayasan, pesantren dan sebagainya. Bentuknya tidak uang, ya, bentuknya tidak uang. Tapi kalau bentuk uang itu boleh, hanya boleh, ya, apa yang berkaitan dengan apa? Hanya boleh diterima dengan oleh lembaga yang sudah memiliki izin untuk wakaf, ya. Nah, ini masalah itu nanti silakan ditanyalah, ya, kepada pemerintah, ya. Tayyib, artinya, ya, jadi Imam Sayyid Sabiq dalam kitab beliau Fiqh Sunnah, beliau mengatakan bahwasanya wakaf itu adalah menjaga keutuhan harta yang diwakafkan dan mengambil manfaatnya untuk di jalan Allah. Artinya apa? Wakaf produktif itu ada, ya, maka itu dimanfaatkan agar pahalanya terus mengalir, ya. Untuk siapa? Orang yang memberikan wakaf namanya apa? Muwakif, ya. Kalau orang yang menerima namanya nazir, ya, namanya nazir. Wakaf itu hartanya, muwakif orang yang memberikan wakaf, nazir itu orang yang mengelola daripada wakaf itu sendiri. Ya, wakaf banyak, seperti masjid ini, termasuk ini adalah wakaf daripada umat, ya. Maka dari awal membangun, dari beli tanahnya, ini wakaf, ya. Kemudian membangunnya, ya, membeli semennya, membeli batunya, membeli pasirnya, membeli besinya dan sebagainya, termasuk, ya, makanya ada biasa donasi wakaf, ya, donasi untuk wakaf apa gitu kan, dan sebagainya, ya. Dan jenis wakaf ini banyak. Makanya kalau dari Timur Tengah kadang membangun masjid, harus tanah itu harus diwakafin, ya, harus diwakafin baru dia mau bangun dari awal sampai terakhir. Nah, ini kalau di luar, orang-orang luar negeri, para muwakif, ya, pemberi ini ingin bangunkan masjid harus diwakafkan, akan hartanya baru, apa namanya, tanahnya baru dia bangun hasil dari atau wakaf yang dia miliki. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan sampaikan hanya pengertian saja sedikit wakaf, tapi insya Allah nanti di kajian berikutnya kita akan merincikan satu persatu akan masalah ini. Dari masalah zakat, sedekah, infak, kemudian wakaf tadi cuma secara pengertian dan perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Kenapa kita harus mengerti pengertiannya? Salah satunya, kadang orang ingin mengeluarkan zakat, tapi dia nggak paham itu mana zakat, infak, sedekah itu, ya. Kadang ada orang yang kaya raya punya harta, udah kalau memberi jor-joran juga, ya. Tapi dia tidak tahu yang diberikan itu apakah sedekah atau infak atau atau zakat. Dianggap itu zakat-zakat saja, ya. Sementara apa? Ada ketentuan dan syarat-syaratnya. Nah, maka ingat, ya, ada kaidahnya, innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Kalau niat zakat, maka dikeluarkan zakatnya ketika sudah sampai syaratnya. Kalau ketika dia sedekah, ya sedekah saja. Jangan anggap dengan harta yang sudah sampai haul dan nisabnya kita, kemudian kita keluarkan, ya, sedekahnya, sedekah saja tanpa zakat, ini berdosa, ya, tidak boleh, ya. Sudah sampai haul dan nisab, tapi apa, kan saya sering bersedekah tapi tidak mengeluarkan zakatnya, udah bertahun-tahun ini. Nah, ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Maka secara singkat dalam hal ini, ya, bagaimana, ya, dalam hal ini, bagaimana sikap ulama bagi orang yang tidak mengetahui akan ilmu akan hal ini. Bertahun-tahun dia punya harta, tidak pernah mengeluarkan zakat, tapi rajin sedekah, ya.
Apa pendapat ulama tentang hal ini? Yang pertama, ya, ada pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya ada 3 pendapat. Yang pertama, silahkan ketika dia sudah mengetahui, ya, mungkin 5 tahun belakangan dia tidak mengeluarkan zakat sementara sampai haul dan nisab. Pendapat ulama yang pertama, ketika saat itu dia mengetahui, maka dia harus membayarkan harta, ya, sebanyak zakatnya sebanyak 25% dikalikan mungkin 5 tahun kebelakangan dia yang tidak mengeluarkan zakat, ya, dikalikan 5 tahun belakangan. Nanti kalau 25% kali 5 tahun, berarti berapa? Tayyib. Ini pendapat Imam Syafi'i. Ada pendapat kedua, pendapat Imam Ahmad, ya, dikeluarkan zakatnya 2,5% cuma 1 kali saja, ya. Yang sebelumnya itu adalah terlewatkan, ma'fu anhu, karena apa? Bisa babil jahal, karena mungkin dia tidak tahu. Itu beda dengan orang yang menolak, ya. Kalau menolak dosa besar, dia menolak zakat. Tapi kalau tidak tahu, ya cukup sekali saja bayarnya. Uzurnya karena apa? Karena tidak tahu, al-jahal. Pendapat Imam Malik mengatakan, ya, ditunggu 1 tahun kemudian baru dikeluarkan zakatnya. Kira-kira yang pilih yang mana ini? Yang lebih aman, ya, adalah pendapat Imam Ahmad, ya, pendapat Imam Ahmad. Jadi mungkin 5 tahun sebelumnya kita tidak pernah mengeluarkan zakat karena kita tidak tahu, tidak bisa bedakan antara zakat dan sedekah. Sekarang kita tahu, maka segeralah mengeluarkannya, ya. Di tahun itu cuma sekali, jangan tunggu lagi. Kalau Imam Malik apa? Ya, dibiarin harta ini nanti sampai, ya, tahun berikutnya kalau sudah sampai haul dan nisab baru dikeluarkan zakatnya. Ini pendapat Imam Malik, ya. Sekarang pertanyaannya, kalau seperti pendapat Imam Malik, nanti tahun berikutnya dia bangkrut, nggak ada zakat dong dia. Ya, rugi dia, ya. Oh, iya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sedangkan zakat mananya apa? Lit tathhir, untuk mensucikan harta. Begitu juga harta kita agar lebih berkah. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali penjelasan tentang zakat. Termasuk di dalamnya, kadang kita mewajibkan diri kita zakat itu hanya di bulan Ramadan atau hanya di bulan Desember, September dan sebagainya, ya. Ketahuilah, zakat itu dihitung dengan hitungan apa? Dengan hitungan tahun Hijriah. Zakat itu, ya, dihitung dengan tahun Hijriah. Jangan hitung dengan tahun Masehi, ya. Karena ada perbedaan jumlah hari tahun Masehi dengan tahun Hijriah. Apa perbedaannya? Ya, ini sebutkan contohnya di dalam surat Al-Kahfi lah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walabithu fi kahfihim salasami'atin sinin thumma zdadu tis'a. Kemudian mereka tinggal, ashabul kahfi, di dalam gua itu selama apa? 300 tahun ditambah 9 tahun, ya. Artinya apa? Kalau dihitungan bulan Hijriah dalam 300 tahun itu apa ada tambahan 9 tahun. Kalau Masehi itu cuma 300 tahun. Artinya apa? Setiap 300 tahun ada penambahan 9 tahun, ya. Di setiap 1 tahun ada tambahan apa? 11 hari. Makanya Bapak perhatikan nggak? Beberapa tahun berikut sebelumnya itu kan puasa bulan Juli, mundur lagi Juni, maju lagi bulan, sekarang bulan apa puasanya? Gitu. Maret, ya, maju terus dia. Karena apa? Selisih hari, ya, selisih hari. Ada selisih hari sebanyak 11 hari. Jadi setiap 3 bulan berarti apa? Setiap 3 tahun berarti apa? Ada selisih sekitar 1 tahun. Setiap, ya, 6 tahun ada selisih 2 bulan, dan begitu selanjutnya. Maka Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan, kalau menghitung zakat maka hitunglah sesuai dengan bulan Hijriah, ya.
bulan Hijriah. Nah, karena zakat ini syariat, ya bulan Hijriah juga adalah merupakan bulan Islam. Allahu a'lamu bishawab. Dan insyaallah nanti ada waktu kita semua, saya akan mencoba merincikan sedikit demi sedikit akan bab ini insyaallah. Taib, ini saja yang dapat sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Allah hidupkan kita di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian Allah masukkan kita semua bersama keluarga kita di dalam surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.